Para sahabat ceria yang namanya dokter internship itu sejatinya benar-benar mereka tuh udah menjadi seorang dokter. Cuman ini bagian dari pemerintah, program pemerintah agar semakin bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kan kita awalnya dari koas ya dok ya, maksudnya masih mahasiswa kedokteran. Terus ini kayak peralihan menuju di dokter umum ya dok ya. Jadi kalau menurut saya sih perlu internship karena buat kayak melatih ya dok, maksudnya melatih keterampilan medik kita di IGD maupun di Bangsal ataupun di Puskesmas gitu. Karena kan dok kalau menurut saya dok ya, kalau pas koas kan kita hanya anamnesis sama pemvis udah selesai gitu ya. Cuman kalau ISHIP kan kita harus tahu diagnosisnya ke arah mana, harus tahu terapi awalnya gimana, harus belajar konsulnya juga ke dokter spesialisnya. Komunikasi berarti ya. Betul dong, komunikasi. Betul. Komunikasi efektif. Ya. Sukacita. Sukacita sih. Jujur loh ini lagi. Iya, review jujur dari saya karena kan waktu koas juga pengalamannya bener yang dibilang sama dokter Dara, pengalamannya sedikit banget nggak bisa. Masya Allah. Malah ditawarin ya. Iya dok. Mau intubasi emang enggak? Betul dok. Iya dok. Sampai saya udah nyentuh puluhan kali dok. Wih, Bang dok. Oke, selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Terserahlah pokoknya kalian nontonnya pada saat apa. Kali ini kita hadir di Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke nih buat sahabat ceria semuanya, kali ini di podcast kita Obseria, kita kehadiran nih orang-orang hebat semuanya nih. Iya nih teman-teman kita dari teman-teman dokter internship dan juga ada sejawat saya nih dari orang-orang hebat juga nih yang nanti silahkan lah ya. Oke deh, untuk membuat asik dan lebih kenal, mungkin mereka biar lebih hot lah ya, lebih asik buat kita. Silakan lah untuk memperkenalkan diri sini dari sini nih, urut ya, cik gitu dong. Monggo silakan, Des. Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Dita, saya dokter IGD dan Bangsal RSUD Aji Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga, dokter IGD juga sih. Dokter IGD kok genit ya? Biar nggak seru IGD-nya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dara sebagai dokter internship Aji Barang. Saya dari kota Cimahi. Cimahi. Jauh dong. Oh, iya. Cimahi dong. Iya, gadis Jawa Barat ya. Jalan kaki jauh sih. Jauh sih. Ya, selamat pagi. Ini saya Dr. Selina Rizky Anissa, dokter internship periode 2024 sampai 2025. Sama dok, tadi dok kurang jelas dok. Dokter Selin dok, Oh, bisa dipanggil Selin. dokter Selin. Saya asalnya dari Palembang, lebih jauh dok. Wah, lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ini dok. Pempek ya. Iya, khas Sayang ya. Baik. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Faris, internship RSUD Aji Barang. Saya dari Bandung. Iya. Ya, selamat pagi, siang dan sore juga malam untuk semuanya. Saya Dr. Vina Alfiani Julianti. Saya dokter internship di sini. Saya berasal dari Bandung. Oh, iya. Bandung kemaning. Oke, sekali lagi nih buat sahabat ceria ya, kita akan sedikit banyak ngobrol lah tentang salah satu program pemerintah ya tentang dokter internship nih. Kira-kira nih ada nggak nih yang mau nerangin apa sih sebenarnya dokter internship itu sih? Ada yang tahu nggak? Faris bisa? Atau siapa terserah. Ya silakan. Iya, baik. Dokter internship ya dok ya. Jadi kalau untuk di pengalaman kami di sini, dokter internship itu kita seperti dokter magang dok. Yang dokter ini dia selama 1 tahun ada di puskesmas, kemudian ada di RS selama 6 bulan. Di sini kami belajar dan di sini juga pengalamannya cukup luar biasa banyak banget dok. Tapi sejatinya ini kan dokter internship sudah menjadi dokter kan? Ya, betul. Sudah menjadi dokter. Cuman untuk membuat menjadi lebih hebat lagi dok. Oke deh. Ya, jadi begitu ya buat para sahabat ceria yang namanya dokter internship itu sejatinya benar-benar mereka tuh udah menjadi seorang dokter. Cuman ini bagian dari pemerintah, program pemerintah agar semakin bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi ini dokter Dara nih.
Ada manfaatnya nggak sih dokter internship ini? Kalau menurut saya pribadi itu sangat banyak sih dok manfaatnya. Banyak ya? Iya. Karena kan kita awalnya dari koas ya dok ya, maksudnya masih mahasiswa kedokteran. Terus ini kayak peralihan menuju di dokter umum ya dok ya. Jadi kalau menurut saya sih perlu internship karena buat kayak melatih ya dok, maksudnya melatih keterampilan medik kita di IGD maupun di Bangsal ataupun di Puskesmas gitu. Karena kan dok kalau menurut saya dok ya, kalau pas koas kan kita hanya anamnesis sama pemvis udah selesai gitu ya. Cuman kalau ISHIP kan kita harus tahu diagnosisnya ke arah mana, harus tahu terapi awalnya gimana, harus belajar konsulnya juga ke dokter spesialisnya. Komunikasi berarti ya? Betul dong, komunikasi. efektif, dok. Betul. Komunikasi efektif Iya, ya. betul. Jadi secara umum nih dokter, selama kalian menjadi dokter internship pasti dong ada suka dukanya gitu. Banyak kan suka atau dukanya tuh bisa diterangin gimana Mbak Selin? Kalau pengalaman saya selama 6 bulan di sini ya, ya dok, banyak sukanya kebetulan. Wah banyak sukanya ya. Iya, bener. Bukan sukacita. Sukacita sih. Jujur loh ini lagi. Iya, review jujur dari saya karena kan waktu koas juga pengalamannya bener yang dibilang sama dokter Dara, pengalamannya sedikit banget, nggak bisa cuman dari anamnesis sama pemeriksaan fisik. Pas di ISHIP di Aji Barang ini pengalamannya banyak banget, bener-bener bisa mendiagnosa sampai tata laksana akhir gitu dan komunikasi. Dukanya hampir ya mungkin karena ini aja ya dok, pasiennya terlalu banyak kan. Dan tapi itu sukanya juga karena bisa ini banyak pengalaman. Jadi bukan duka ya? Enggak duka juga sih. Suka semua sih dok, kebetulan di Aji Barang ini. Kayaknya pulang rincak pijet gitu ya. Paling cuma pegel-pegel dikit lah dok. Pegel dikit nggak ngaruh. Kalau dokter Vina ada nggak nih yang mau kira-kira nih ada suka dukanya nggak nih dokter Vina nih? Dari mana tadi ya Vin? Dari Bandung. Oh, ya, Bandung. Iya. Suka dukanya Sudah pasti. ke sana nih ada Mas Wildan di sana. Iya, kalau dari saya sih suka dukanya pasti ada banget ya. Tapi banyaknya ya sukanya gitu. Di sini kan bareng sama dokter-dokter semuanya ya, baik dokter umum di sini sama juga dokter spesialis gitu. Apalagi kan kita juga banyak diarahin, banyak dibimbing gitu oleh mereka gitu. Bagaimana sih nanti secara langsung di lapangannya itu seperti apa gitu ya. Pokoknya awal saya di sini saya memang kaget banget ya dok ya. Jauh ya? Jauh banget. Iya, terus Jangan kagetnya ketemu dokter Igun nih. Aduh, dimarahin apa lagi ini? Serem banget gitu ya. Ini itu dok sebenarnya. Ini itu sih. Gimana Mbak Iya. Vina? Jadi awal kerja di IGD ya langsung disambut oleh pasien dengan begitu banyaknya, dengan penyakit yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kan memang awal-awal masih shock gitu ya, tapi kan ada dokter sekalian juga di sini, terus kita dibimbing, jadi ya kita bisa mengikuti untuk rangkaian semuanya. Oke. Gitu. Tapi nih ya, Dokter Vina pengalaman pasiennya banyak, saya juga pasiennya banyak. Tapi nih, kita sih tidak mengharapkan orang-orang pada sakit. Tapi mana nih yang sudah ini kesan pesannya bro? Nek pasiennya akeh ini hubungannya karo apa bro? Ini satu set 53. Iya dokter, jadi memang sekarang itu di IGD RSUD Aji Barang itu memang pasiennya sedang banyak meningkat, cenderung meningkat. Cenderung meningkat ya. Nggih dokter. Mungkin karena pelayanannya bagus, dari diklatnya 3S-nya Betul, bagus ya. Insya Allah itu mudah-mudahan The best. kita bukan mendoakan orang untuk sakit ya dok, tapi mungkin itu ada berhubungannya dengan hal-hal seperti itu dok, karena kita mungkin pelayanannya semakin baik, terus kita promosinya juga semakin baik. Mungkin dampak yang nyata terlihat mungkin salah satunya adalah seperti itu dok. Tapi dari kami dokter-dokter IGD memang ya biar bagaimanapun kita belajar itu ya dari pasien dok. Jadi memang kita selalu belajar ya dari pasien-pasien kita. Kita memang sudah dari dulu niat menjadi dokter ya memang kita harus banyak belajar dengan pasien. Jangan dari guru-guru kita juga dulu. Ya kita belajar memang dari pasien dok. Textbook hanya sekedar membantu untuk kita mungkin tata laksana atau apa, tapi realnya adalah kita dalam tata laksana kepada pasien. Jadi mungkin untuk teman-teman internship semua sekali lagi jangan mengeluh
kalau memang pasiennya banyak, Wakih gitu ya. wakih banget dan susah-susah ya kasusnya kan bervariasi ya. Jadi anggap aja itu kita proses pembelajaran karena kita kan bareng-bareng ya mengerjakannya. Mungkin seperti itu, Dok. Ya, buat sahabat ceria semuanya atau buat sahabat-sahabat yang lagi sekolah itu, apa kata Mbah Dita? Mbah Dita, Dokter Dita ya. Jadi pasien itu salah satu guru kita, makanya jangan sekali-sekali kita sebagai tenaga kesehatan itu menelantarkan, ngomeli atau apapun terhadap pasien-pasien kita. Tetap kalau udah barang 3S, apa itu? Senyum, salam, salaman. dan tentunya nih, saya kalau nggak ada komentar ya. Sebenarnya isi program pemerintah ini bagi dokter jaga IGD itu ada manfaatnya nggak sih? Buat nih, pakai ini nih. Semua yang ada di sekitar kita itu bermanfaat semua. Filosofinya mantap. Mama Angga. Jadi semuanya itu pasti udah ada tujuannya dan manfaatnya ya. Kayak misal dengan adanya adik-adik ISIP otomatis sangat membantu ya. Dalam artian apa? Karena kita tuh kan DU di sini kita bukannya lebih tua ya, cuman lulus duluan gitu ya. Jadi kita justru bisa berbagi pengalaman dan ada satu kayak misal kita terpacu buat belajar lagi loh, Dok. Wis, Masa mantap. kita lebih bodoh daripada kan nggak mungkin ya, Dok ya. Jadi kalau ditanya isipnya, Dok ini apa ya kira-kira, masa kita apa ya, gue juga nggak tahu, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya pasti ada yang buat memacu kita biar lebih belajar lagi, Dok, dan Belajar lagi. ngasih pelayanan yang terbaik, juga berbagi kan, sharing ilmu kan, insya Allah amal jariah juga gitu. Punya akhirat lah, Dok, insya Allah. Ya, matur nuwun Bu Ustazah. Ini hasil simpulan dari beliau ini. Ingat ya, materi itu hanya cuman ya kita terima hari ini mungkin buat jajan selesai. Tapi kalau menurut Bu Ustazah Angga, ini transfer knowledge itu hal yang penting, menimbulkan amal jariah. Dokter Dara dikasih ilmu sama Dokter Angga semakin pinter, wah, dapat jaspel buat anak istri atau pacar atau orang tua, makin nambah ya, kebahagiaan nambah. Wah, itulah pentingnya kita untuk saling berbagi ilmu ya buat siapapun yang ada di sekitar kita. Terima kasih, matur suwun. Ini buat sahabat ceria nih, kalau nggak asik lagi kalau kita nggak cerita, ada kisah-kisah tentang pelayanan pasien yang buat kalian membuat sulit lah untuk kita kenang, itu ada nggak? Mungkin Dara, Selin atau Vina atau siapa nih? Atau Faris? Faris Ayo, gimana? itu paling pintar edukasi pasien. Wah, masa Iya, Dok. Betul, Dok. makanya tadi jadi MC, kalau dia nggak ini udah tak tarik ke sini. Betul, Dok. Gimana Mas Faris? Jadi pengalaman di RSUD Aji Barang itu luar biasa ya, Dok. Kalau saya berbicara dengan internship lain, mereka itu tidak ada pengalaman sampai mengintubasi pasien. Bus, Kalau di sini, bebas. kalau di sini, masya Allah, Ditawarin ya. Iya, Dok. Mau intubasi emang enggak? betul, Dok. Iya, Dok. Sampai saya udah nyentuh puluhan kali, Dok. Wih, Bang, Dok. sebentar. Kesimpulannya pengen jadi SPAN. Rekom, Dok. Betul, Dok. Jadi berbeda, Dok. Kalau di RSUD lain itu tidak pernah, Dok. Bahkan RSUD lain itu pasien meng-RJP pun jarang, Dok. Seperti itu. Jadi ya, jadi pasien-pasien gawat darurat itu luar biasa di RSUD Aji Barang itu banyak sekali pengalamannya, Dok. Apalagi yang pengalaman yang tidak terlupakan itu waktu bersama Dokter Angga. Itu pasien, saya tidak jaga bareng, Dok, tapi pasiennya itu arrest, Dok. Kemudian dilakukan devip ya, Dok. Devip, kemudian ROSC. Pada saat bangsal malam itu saya kan follow up ICU pagi ya, Dok. Saya kira akan sulit untuk untuk hidup kembali ya, Dok ya. Ternyata pas ucapkan selamat pagi, pasiennya sadar, Dok. Masya Allah, luar biasa, Dokter Angga. Saya benar-benar salut sekali sih. Ternyata pembelajaran untuk kami adalah kalau sudah code blue itu penanganan harus cepat, tepat, dan semuanya harus gercep gitu, seperti itu, Dok. Wah, ternyata beliau tuh guru yang baik ya. Terima kasih, Dokter Angga. Betul. Dan kalian tahu nggak? Nih, kalian tahu nggak? Kalau kita tidak berbicara hanya sekedar RCP kayak gitu, kita menolong orang yang meninggal kayak gitu, pahalanya itu bagikan apa coba? Bagikan kita menolong seluruh umat di dunia ini. Wes, pahalamu gede, Bro. Insya Allah. Kalau Vina ada nggak terkenal yang paling terkenal?
Bantuin Faris. Yang paling ngena ya dok ya. Sebenarnya ada ya dok. Jadi waktu itu saya jaga malam dok. Terus jaga malam udah disambut oleh 10 pasien kecelakaan. Gitu. Bau. Itu maksudnya apa ya? Kode brown ya? Belum mandi kayaknya sih. Aduh, mandi dong. Iya, datang-datang langsung ada 10 pasien kecelakaan, 5 diantaranya itu luka ringan, 5-nya lagi harus dirawat gitu ya, karena memang ada apa ya? Iya, cedera kepala gitu ya, dari ringan sampai ada yang berat juga gitu ya dok, gitu. Ya, seperti itu salah satu pengalaman buat teman-teman kalian semuanya. Ini ada satu hal nih. Kalau kita ke Banyumas, ke Purwokerto ini ada satu hal. Kalau kita belum ngipi soto mendoan, kalian udah belum nih? Ya, Udah. Mendoan makanya di mana nih, Selin? Waktu itu pertama Sana, kali Din? Nah. waktu itu nyoba mendoan di Baturaden dok. Wow, yang madu yang kriuk ya, Mendoan kriuk ya. kriuk. Terus kalau soto juga daerah yang soto, iya Sokaraja itu. Yang di mana sotonya? nyebut nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa, itu membantu orang. Iya kan nggak di endorse. Itu soto Sami Asi. Oh, sama itu yang di mana ya? Jangan pramuka dok. Menurut saya disensor dok. Oh, yang di sana itu ya. Oh, iya, iya. Moro, dok. Belakang Moro itu ya. Ntar disensor ya dok. Enak nggak itu? Enak. Ya, menurut saya enak sih. Ciduk daging dok. Ciduk Dagingnya manis. Daging dok. Ceduk daging itu. Oh, Samiasi. Masih. Ya itulah buat para sahabat ceria, salah satu keunggulan di sini tuh ya salah satu ya apa namanya itu mendoan ya dages ada yang pernah nyoba belum dage? Daging. Belum kampel. Nah, nih ciri khas ini tuh kampel. Kampel. Bukan. Daging sama ketupat tempel. Belum. Kampel itu lebih enak lagi itu kampel tuh. Kenyang sih dok. Iya. Tepung digoreng ya dok ya. Iya, ada sambelnya, ada sambelnya gitu. Kemarin Pak Direktur dari Pekalongan ya, siapa namanya itu? Oh iya, yang dari Kajen ya dok. Iya, Dokter Imam juga dia nyesel di sini nggak disediain kampel. Ya oke lah, ini buat teman-teman semuanya ya. Kira-kira buat Dara nih ada nggak yang nih buat pesan nih buat teman-teman ISIP di seluruh Indonesia ini? Si Indonesia banget dok. Iya itu mau dipakai jadi ini pakai punya ya. Iya dok, jadi mungkin buat teman-teman internship yang sekarang lagi internship ataupun baru mau internship, kalau menurut saya sih dinikmati aja dimanapun wahananya, karena itu merupakan udah apa ya, ketentuan terbaik dari Allah ya, pasti udah terbaik ya dok. Walaupun mungkin awalnya masih kayak mengeluh dan kenapa nggak cocok di tempat Haji barang tuh di mana gitu ya? Iya, betul dok, kayak gitu ya, ada di mana. Tapi kalau menurut betul, itu kendala bahasa juga sih ya. Tapi menurut saya dinikmati aja, karena setahun itu nggak akan kerasa sih, karena sekarang kan udah beres ya, udah mau beres gitu, dan pokoknya ambil banyak-banyak ilmunya, yang positifnya diambil, negatifnya mungkin nggak usah diambil gitu. Dan jangan lupa jaga attitude dimanapun kita berada. Tapi kan mbok si Dara, Selin, Karopina, tapi bisa rebar ya mbok ya ning ngaji barang. Iya dok. Terakhir tanggal berapa ya? Wis baru urung ki terus ipe. Belum dok. Maaf dok, bahasanya masih loading ya. kendala bahasa. Bahasa sih kendala ngapak ya bahasa. orang ini. Jadi Dara, Selin, Vina sama Fadil itu wis bar internship wis arep bener nggak? Ini udah mau selesai kan ini kan? Iya betul dok, iya. Tapi itu dok salah satu bagi saya dok ya, kendalanya kan karena saya kebetulan aslinya Jawa Barat dok. Di sini tuh kalau ada orang Jawa ngomong kayak loading dulu, ngomong apa gitu. Tapi lama-lama sih Yes. belum bisa juga sih. Belum bisa juga. Ini semua. Ya sebenarnya kalau dari sisi bahasa ya orang Banyumas ini bahasa peralihan dari bahasa halus ke bahasa apa namanya Sunda itu. Jadi memang di sini agak kalau orang baru kenal sekarang sedikit agak kasar. Tapi di sini banyak kan orang-orangnya udah to the point gitu loh. Ilmu rembendoan dicek halus-halus juga bisa. Kadang-kadang ilmu rempeyek dicek kasar-kasaran sampai remuk-remuk juga bisa.
Oke lah nih buat teman-teman semuanya para sahabat ceria, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak terkait ini? Mungkin ada pesan buat teman-teman yang mau ke depan ISIP. Iya, mungkin gini teman-teman. Pertama, selamat untuk teman-teman semua internship RSUD Aji Barang telah selesai dan lulus ya dok. Bagus, yang sekarang bagus. Selamat sekali lagi selesai menjalankan program internship. Kemudian yang kedua, selamat lagi tapi selamat berjuang. Kedepannya tantangan kalian lebih berat, lebih banyak. Kalian harus berjuang menggapai cita-cita kalian. Amin. Ya, kami doakan mudah-mudahan Vina, Selin, Dara sukses. Bentar dulu. Sukses pertama menjadi dokter, yang kedua menjadi istri, yang ketiga menjadi ibu. Ya. Faris sukses menjadi dokter, menjadi suami dan menjadi ayah kedepannya. Terima kasih. Pokoknya see you on top teman-teman ya. Mantap. Keren banget. Dokter Terima Angga, kasih atas ada bantuannya. ini? Makmum aja. Makmum aja. Ada Derek, terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak? Saya sudah dok tadi. Saya udah, Selin? Sudah dok. Cukup. Oke, buat sahabat ceria semuanya, inilah sahabat kita, para dokter-dokter kita, dan jangan lupa ya, saya doakan buat kalian semuanya, ya ini buat ke depan, tetap tatap masa depan dengan penuh keyakinan. Oke? Dan pandang ke depan. Kalau Anda ingin jadi dokter spesialis, dokter apapun, usahakan, capek, ya. Capek dengan usaha keras, dan saya aku yakin kalau ada niat, insya Allah ada jalan yang terbuka lebar. Oke sahabat ceria, inilah obrolan kita tentang Obseria, obrolan seru dan ceria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sebagai penutup buat kita semuanya, jangan lupa selalu kalau kaji barang berikan senyum, salam, dan salam. Yes. Oke, thank you semuanya.